Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 678. Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya, Shin perlihatkan bahwasanya Lusu tengah berada di dojo Sugihara bersama dengan Sakura Yaiko dan juga Chiba Mahiro. Mereka kemudian dikawal ketat oleh anggota dari koleksi dewa. Dan pada saat ini, kelihatannya matahari telah tenggelam dan malam pun telah akan berganti. Atau lebih tepatnya malam akan datang bersama dengan Lusu dan juga Chiba Mahiro bersama Sakura Yaiko. Pada saat itu pula di sini nampaknya Lusu memberitakan segala sesuatu tentang universe dan budak-budak yang ada di dunia mereka. Setelah beberapa saat kemudian, Lusu kemudian melanjutkan bisnis yang akan dia jalankan bersama Sakura Yaiko, yakni sang pemimpin dari koleksi dewa. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata sambil mewaspadai sesuatu yang ada di Tokyo tersebut. Sambil duduk dan mendengarkan, di sini Sakura Yaiko tengah fokus dengan perkataan Lusu. Hei, yang harus kamu waspadai sekarang adalah para pemilik budak yang berasal dari Asia Tenggara. Mereka mungkin memiliki beberapa level peringkat pertama. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Nampaknya di sini Lusu juga menerangkan bahwasanya para budak-budak tersebut kemudian sangatlah kuat dan pemilik budaknya memiliki peringkat pertama. Jadi di sini Lusu merasa khawatir jika Sakura Yaiko terjadi apa-apa. Lusu juga menjelaskan bahwasanya kali ini Luniverse tengah datang kepada mereka dan orang-orang dari Luniverse itu cukuplah kejam. Maka dari itu Lusu pun di sini diutus oleh jaringan surgawi untuk membantu Sakura Yaiko. Di sini nampaknya badan intelijen milik Sakura Yaiko tak lebih tinggi daripada jaringan surgawi. Hal itu terbukti karena informasi yang diberikan dari Lusu itu membuat Sakura Yaiko kemudian tercengang. Bahkan dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lusu dengan universe tersebut. Meskipun begitu, di sini dia adalah pemimpin dan Lusu akan menceritakan segala sesuatu tentang Lusu tersebut. Tak lama setelah itu Lusu juga menerangkan sesuatu kepada Sakura Yaiko. Ia pun nampaknya takut jika harus ditempeli tanda budak di bahu atau di pundak dirinya. Akan sangat merepotkan jika Anda terpaksa bersembunyi dengan tanda budak pada diri Anda. Ucap Lusu mengatakan itu. Lusu khawatir jika Sakura Yaiko memiliki tanda budak yang ditempeli oleh pemilik budak. Maka dari itu di sini dia khawatir bahwa Sakura Yaiko akan kenapa-napa. Setelah menceritakan hal tersebut, nampaknya Sakura Yaiko kemudian sedikit ketakutan. Karena pemilik budak juga sangatlah kuat, peringkat mereka mungkin peringkat pertama. Tapi di sini Sakura Yaiko kemudian menanyakan sesuatu kepada Lusu. Ia pun membayangkan sesuatu jika dia diberi tanda budak oleh pemilik budak. Ia lantas berkata, lalu jika saya secara paksa ditandai dengan tanda budak, apakah Lusu akan membunuh saya? Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lusu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Hingga akhirnya di sini Sakura Yaiko pun kemudian bertanya dan mengalihkan topik pembicaraan mereka. Atau maukah Anda membantu saya menemukan tuan budak dan membunuh mereka? Ucap dari Sakura Yaiko yang saat ini membayangkan bahwasanya Lusu telah berada di sampingnya selalu dan saat ini telah membantu dirinya untuk membunuh sang budak. Betapa senangnya kalau Sakura Yaiko terus didampingi oleh Lusu. Bahkan di sini hatinya pun berbunga-bunga. Ia pun membayangkan sesuatu sampai-sampai Lusu pun memikirkan hal tidak-tidak kepada Sakura Yaiko. Bahkan di sini Lusu pun kemudian mengingatkan Sakura Yaiko. Hei, kamu mengelantur, ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Bahkan di sini Lusu pun berpikir bahwasanya mungkin Sakura Yaiko kesambat. Maka dari itu dia harus dibebaskan dari sambutan tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini Lusu mengetahui Sakura Yaiko kemudian mengalihkan pembicaraan mereka. Ia mengetahui bahwasanya Sakura Yaiko itu sangat pintar. Maka dari itu Lusu kemudian menegaskan lagi kepada Sakura Yaiko. Hei, perhatian adalah keselamatan, keamanan, keselamatan Anda. Katakan hal-hal penting 3 kali. Dan Lusu mengatakan itu secara tegas. Yakni keamanan, keselamatan, dan keselamatan dari Sakura Yaiko adalah hal yang terpenting. Ucap dari Lusu mengatakan itu sambil menghela nafasnya. Tampak dari sini Sakura Yaiko kemudian menghadap ke kamera atau lebih tepatnya menghadap ke Mimin dan berkata, sudah ada solusi untuk ini.
Dibandingkan dengan ini, ucap dari Sakuraya Eko mengatakan bahwasanya mungkin saja Lusu telah memiliki solusi untuk masalah ini. Jadi di sini dia tidak khawatir. Tampaknya di sini Lusu kemudian sangat kelelahan dan juga dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi setelah menceritakan hal banyak. Lebih tepatnya Lusu saat ini tengah lapar dan ingin memakan sesuatu. Tapi di sini Lusu memikirkan bahwasanya dia tidak terbiasa makan di tempat atau di negara lain seperti halnya Tokyo. Maka dari itu dia pun menginginkan makanan yang berada di tempat asalnya, yakni jaringan surgawi. Tak lama setelah memikirkan itu, nampaknya Sakuraya Eko pun kemudian memikirkan hal yang sama. Dia membayangkan bahwasanya dulu ia pernah dimasakkan oleh Lusu makanan yang spesial untuk dirinya. Maka dari itu Sakuraya Eko kemudian mengajak Lusu untuk membuatkan dirinya sesuatu seperti sedia kala. Lantas Sakuraya Eko pun sambil malu-malu pun berkata, "Hei guru, bisakah kamu? Bisakah kamu guru?" Ucap dari Sakuraya Eko mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Sakuraya Eko menginginkan bahwasanya Lusu memasakkan sesuatu kepada dirinya. Ya kemudian malu-malu dan bertanya lagi kepada Lusu, "Maukah kamu memasakkan sesuatu untukku?" Bahkan di sini Lusu pun memperhatikan belaga dari Sakuraya Eko yang sangat aneh. Kenapa dia kemudian sangat malu-malu? Di sini Lusu pun bertanya-tanya apa yang dipikirkan oleh Sakuraya Eko selama ini. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Sakuraya Eko kemudian memberanikan untuk mengatakan sesuatu kepada Lusu. Apakah Anda bisa memasakkan babi suwir rasa ikan lagi?" Ucap Sakuraya Eko mengatakan itu. Ia pun ingat dulu Lusu pernah membuatkan masakan itu. Maka dari itu, di sini Sakuraya Eko ingin Lusu memasakkan untuk dirinya lagi. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari Sakuraya Eko di sini, Lusu pun tercengang. Ia pun lantas bertanya kepada Sakuraya Eko, "Apakah kamu ingin memakan lagi?" Ucapnya mengatakan itu kepada Sakuraya Eko. Di sini Sakuraya Eko sambil malu-malu, ia pun kemudian menjelaskan dan menegaskan hal tersebut, bahwasanya makanan yang dimasak oleh Lusu itu sangatlah enak, bahkan dia pun berbunga-bunga jika harus menyuruh Lusu. Sakuraya Eko kemudian bertanya lagi dan mengatakan sesuatu kepada Lusu. "Daging babi suwir rasa ikan memang sangat enak, dan aku selalu merindukan cita rasa masakanmu." Ucap dari Sakuraya Eko yang sangat merindukan masakan yang dibuat oleh Lusu waktu itu. Bahkan di sini dia memberanikan untuk menanyakan itu kepada Lusu agar Lusu bisa membuatkan sesuatu untuk dirinya, yakni masakan tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini Lusu juga mengetahui bahwasanya dirinya butuh makan. Ia kemudian tersenyum dan menatap Sakuraya Eko. Dia pun berkata, "Oke, izinkan saya menunjukkan satu trik lagi untuk Anda." Ucap Lusu mengatakan itu, dan Lusu ingin bergegas untuk memasakkan sesuatu untuk Sakuraya Eko agar mereka bisa makan secara bersama-sama. Di sini Sakuraya Eko kemudian nampaknya senang karena sudah lama dia menginginkan bahwasanya ada pendamping dirinya, yakni Lusu, dan dia malu-malu jika dia bersama dengan Lusu, bahkan menyuruhnya untuk masak sekalipun. Di sini Sakuraya Eko kemudian sangat malu. Tapi di sini dia merasa senang karena Lusu sudah mau memasakkan sesuatu untuk dirinya, yakni masakan yang selalu dicintainya. Sakuraya Eko kemudian tersenyum dan menatap Lusu. Ia pun memimpikan hal yang sama ketika selalu bersama Lusu dan selalu dimasakkan sesuatu oleh Lusu. Mungkin itu akan menyenangkan dan itu akan membahagiakan dirinya setiap waktu. Setelah aksi masak-masak, Sakuraya Eko bersama dengan Lusu nampaknya mereka kemudian makan secara bergantian. Tak lama setelah itu di sini malam pun telah larut dan di sini rembulan telah bersinar dengan sangat terang. Nampaknya di sini Sakuraya Eko bersama Chiba Mahiro dan juga Lusu telah asik bermain bersama-sama. Bahkan di sini kemudian mereka pun sangat ramai di dalam sana. Bahkan kucing di luar kemudian merasakan sesuatu yang aneh di dalam sana. Apakah mereka melakukan sesuatu? Tak lama setelah itu di sini nampaknya Sakuraya Eko kemudian menghubungi pembantunya. Ia kemudian menyuruh pembantu tersebut untuk datang ke dojo Kirihara. Ia kemudian mengatakan, "Apakah engkau merindukanku atau kau merindukan sesuatu?" Ucap dari bibinya tersebut yang saat ini telah ditelepon oleh Sakuraya Eko untuk datang ke sana.
Di sini sang bibi pun bingung kenapa Sakurayako menyuruhnya malam-malam untuk datang ke dojo Kirihara. Padahal sebelumnya di sini tidak ada yang boleh masuk oleh Sakurayako untuk masuk ke dalam dojo Kirihara. Kenapa dia disuruh untuk datang ke sini? Tak lama setelah itu Sakurayako lantas kemudian berterima kasih kepada Mogi, yakni sang bibi. "Hei Mogi, terima kasih sudah datang ke sini." Ucap dari Sakurayako mengatakan itu kepada Mogi, sang pembantunya. Tak lama setelah itu di sini ia pun berpikir bahwasanya ada sesuatu yang aneh, ada jeritan-jeritan yang kemudian dirasakan oleh Mogi tersebut. Sampai-sampai di sini Mogi pun berpikir ada sesuatu yang aneh dan kemudian menjatuhkan handphonenya. Tak lama setelah itu dia pun berpikir bagaimana mungkin kok pemimpin dari koleksi dewa itu kemudian menyuruhnya untuk datang sangat larut. "Mengapa Anda membiarkan saya datang ke sini larut malam? Apakah sesuatu telah terjadi kepada Anda?" Ucap dari bibi tersebut dalam pikirannya. Ia kemudian bergegas untuk pergi ke dojo Kirihara dan kemudian ingin menemui pemimpin dari koleksi dewa tersebut. Selang beberapa saat kemudian di sini Mogi pun tengah datang ke tempat tersebut dan menunggu di luar sampai Sakurayako kemudian mempersilahkan Mogi untuk masuk. Karena di sini kekuasaan telah dimiliki oleh Sakurayako dan tidak ada yang boleh masuk kecuali diizinkan oleh Sakurayako. Selang beberapa saat kemudian setelah Sakurayako kemudian menyuruh Mogi dan mempersilahkannya untuk masuk di sini, Mogi kemudian masuk ke dalam tempat tersebut. Ia pun membuka tempat tersebut dan kemudian melihat sesuatu yang sangat aneh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pikir dari Mogi yang saat ini tercengang melihat adegan mereka bertiga. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Mogi mengetahui Sakurayako tengah bermain dengan Lusu dan juga Chiba Mahiro. Ia kemudian bermain poker dan kali ini dia kalah dan ditempeli sesuatu di muka mereka dan di bagian kepala. Lantas di sini semua orang pun tersenyum menatap Mogi karena Sakurayako saat ini tengah kalah. Lantas Sakurayako pun memerintahkan Mogi untuk menyampaikan sesuatu. "Hei itu, Mogi, selesaikan taruhan dengan Lusu," ucap dari Sakurayako. Ternyata di sini Sakurayako telah kalah bermain poker bersama Lusu. Tapi di sini dia bertaruh kepada Lusu. Jika dia kemudian kalah, dia berhak untuk ditempeli dan kemudian berhak untuk memberikan uang kepada Lusu. Maka dari sini, ketika Sakurayako kalah, maka Mogi harus memberikan uang kepada Lusu. Bahkan di sini Lusu pun sampai-sampai tersenyum kepada Mogi. Dan Mogi cukup bingung dengan perlakuan tiga orang yang ada di sini. Bahkan Lusu yang berada di sini dengan cewek cantik, dia pun berpikir bahwasanya dia telah akan mendapatkan uang. Ia pun kemudian meneruskan bermain dan di sini sang bibi pun tercengang dan berkata, "Gadis cantik seperti itu tinggal bersamamu dan kamu hanya ingin memenangkan uangnya saja." Ucap dari Mogi yang saat ini tengah kesal bahwasanya kenapa dia hanya menginginkan uang tidak sesuatu yang lain. Sampai-sampai di sini Mogi pun marah dan kemudian ia melanjutkan untuk menyelesaikan taruhan yang telah dimenangkan oleh Lusu sesuai permintaan dari tuannya yakni Sakurayako. Tak lama setelah itu di sini Sakurayako juga menegaskan kepada Mogi bahwasanya dia ingin sekolah bersama dengan Lusu. "Hei, juga bantu saya melalui formalitas di Universitas Kokushikan. Saya ingin pergi ke sekolah dengan Lusu setiap hari." Ucap Sakurayako mengatakan itu kepada Mogi. Nampaknya ini adalah sesuatu yang pas jika dia bersama dengan Lusu. Dia akan tetap aman dan aman setiap waktu. Maka dari itu dia mengutus Mogi agar dia bisa sekolah bersama dengan Lusu. Padahal di sini sang pemimpin dewa atau pemimpin koleksi dewa tidak pernah sekolah di pendidikan formal, tapi dia selalu didatangi oleh orang-orang yang cerdas untuk datang ke tempat dirinya. Maka tidak perlu ia harus ke sekolah formal seperti layaknya Hiroshi dan juga Lusu dan orang-orang yang lain. Tapi di sini karena dia ingin bersama dengan Lusu, maka dia mengutus Mogi untuk menyelesaikan hal formalitas itu dan kemudian bisa bersama Lusu ke sekolah setiap hari. Lusu pun bahkan tercengang mendengar perkataan dari Sakurayako. Ia pun lantas berkata, "Pergi ke sekolah, kenapa?" Satu lagi, ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Sakurayako. Dia pun bingung kenapa Sakurayako ingin sekolah bersama-sama dengan dirinya. Bahkan di sini Sakurayako juga menjelaskan sesuatu kepada Lusu. "Bukankah Anda mengatakan untuk sesuatu yang aman? Ikuti Anda tanpa mengkhawatirkan
masalah keamanan, itu mungkin cukup bagus. Ucap Sakurayeko menegaskan bahwasanya salah satu cara yang aman dan terbaik adalah ikut bersamamu, guru setiap waktu. Bahkan di sini Sakurayeko kemudian melantur bahwasanya dia selalu dijaga oleh Luso, bahkan selalu dilindungi oleh Luso kemanapun dia pergi, bahkan digendong setiap hari. Sakurayeko membayangkan bahwasanya dia di sekolah kemudian berangkat bersama Luso. Bahkan Luso selalu menggendong dirinya kemanapun ia pergi. Dan di sini Luso pun berpikir mungkin Sakurayeko ini adalah sesuatu yang aneh. Kemudian Luso berkata kepada Sakurayeko, apakah jadi ini solusi yang Anda katakan tadi? Ucap Luso mengatakan itu kepada Sakurayeko. Tak lama setelah itu Sakurayeko pun tersenyum menatap Luso. Impiannya telah terwujud, yakni bersama dengan Luso. Maka dari itu, dia pun tidak akan khawatir jika pemilik budak kemudian datang kepada dirinya. Bahkan akan menghadang dirinya setiap waktu. Luso akan bersama dirinya dan akan bisa melindungi dirinya. Tak lama setelah itu, hari pun larut malam dan di sini Luso kemudian pergi ke tempat di mana dia harus tidur. Tak lama setelah itu, di sini Sakurayeko kemudian ingin bertemu dengan Luso dan ingin bersama dengan Luso. Ia kemudian keluar dari kamarnya dan menunggu kamar Luso atau menuju kamar Luso. Setelah beberapa saat kemudian di sini ia pun berjalan ke tempat Luso berada di kamarnya. Ia pun kemudian ingin mengganggu Luso, setidaknya ingin bersama dengan Luso. Ia kemudian berada tepat di depan kamar Luso dan sesegera mungkin dia akan masuk ke sana tanpa mengetuk pintu. Ia kemudian memaksa untuk masuk dan ingin bertemu dengan Luso pada malam itu. Seketika itu, pintu itu pun kemudian dibuka oleh Sakurayeko dan dia pun berkata kepada Luso yang saat ini tengah ada di dalam kamarnya akan tidur. Hei guru, ucap dari Sakurayeko kemudian menggeser pintunya. Nampak di sini Luso pun bingung bagaimana mungkin Sakurayeko kemudian datang ke sini. Apa yang telah dipikirkannya? Luso pun bertanya-tanya. Sakurayeko kemudian membuka pintu tersebut dan berkata kepada gurunya, saya memiliki pertanyaan untuk Anda. Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu kepada Luso. Bahkan di sini Luso pun bingung apa yang dikatakan oleh Sakurayeko malam-malam seperti ini. Ia pun berpikir apakah mungkin Sakurayeko memiliki masalah. Lantas Luso pun berkata kepada Sakurayeko, hei apa masalahnya? Ucap dari Luso mengatakan itu. Tak lama setelah itu Sakurayeko kemudian mendekat ke arah Luso dan ingin mengatakan sesuatu kepada Luso. Ia kemudian mendekat ke arah Luso dan kemudian nampak bajunya kemudian sedikit kelihatan. Apakah Anda biasanya suka menonton film? Ucap dari Sakurayeko ingin bersama dengan Luso dan mengatakan apakah mungkin Luso juga suka untuk menonton film. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Luso pun kemudian menjelaskan sesuatu bahwa tidak ada waktu yang pas untuk menonton film. Saya menyukainya tetapi saya tidak pernah punya waktu untuk menontonnya. Sebelumnya dan saya sibuk mencari uang untuk menghidupi keluarga saya setiap hari. Ucap Luso seperti orang dewasa. Maka dari itu ini memang dilakukan Luso karena dia tidak ada waktu untuk menonton film. Dan biasanya dia mencari uang untuk menghidupi dirinya dan juga Xiaoyu bersama Little Fury dan orang-orang yang lain. Maka dari itu di sini Luso mengatakan dengan jujur kepada Sakurayeko. Tak lama setelah itu Sakurayeko kemudian menutup pintunya dan kemudian berjalan untuk masuk ke dalam ruangan yang ada di sana telah terlihat Luso. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Sakurayeko kemudian menyodorkan dirinya dan dia kemudian berkata lagi kepada Luso, apakah Anda ingin saya menonton film dengan Anda? Ucap dari Sakurayeko menawarkan diri agar dia bisa menonton film bersama dengan Luso. Apakah film romantis atau film yang lain? Mungkin Sakurayeko kemudian sangat senang jika dia terus bersama dengan Luso. Maka dari itu ini adalah malam yang pas jika dia berdampingan dengan Luso dan menonton film. Lantas Sakurayeko kemudian berkata kepada Luso, bahkan sampai larut malam atau sampai besok pagi mungkin tidak masalah. Ucap dari Sakurayeko kemudian menggoda. Apakah yang kemudian dipikirkan oleh Sakurayeko? Lantas ia pun tersenyum dan menatap Luso. Sambil ia berkata kepada Luso sambil memberikan senyumannya, paling ingin dilihat apa yang ingin kamu lihat sampai malam. Ucap dari Sakurayeko kemudian sedikit menggoda Luso. Nampaknya di sini Sakurayeko ingin bersama dengan Luso sampai larut malam, bahkan bisa nonton film berdua.
Ia kemudian mendekat ke arah Lusu. Bahkan di sini Lusu pun bingung apa yang dilakukan oleh Sakura Yaiko sampai-sampai ia pun datang ke sini dan mengenakan baju seperti itu. Lusu pun menatapnya dan di sini Lusu pun bingung. Apakah di sini Sakura Yaiko kemudian kesambat sampai-sampai dia akan ingin menonton film bersama-sama. Tak lama setelah itu Sakura Yaiko kemudian mendekat ke arah Lusu dan di sini dia pun menawarkan sesuatu untuk bisa nonton bersama dengan Lusu. Selang beberapa saat kemudian, di sini Sakura Yaiko kemudian tersenyum dan menatap Lusu dengan tatapan yang manis. Nampaknya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu, mungkin ada yang aneh. Kenapa Sakura Yaiko ingin menonton film bersama dengan dirinya? Di sini Lusu pun memikirkan sesuatu, bahwasanya dia akan menonton film bersama Sakura Yaiko meski larut malam, dan mungkin ini adalah kesempatan yang bagus. Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya kemudian mereka berdua nonton film sampai larut malam dan mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Lantas keesokan harinya, di sini nampaknya Chiba Mahiro kemudian bertanya kepada Sakura Yaiko karena saat ini Sakura Yaiko tengah compang-camping dan di sini dia kelihatannya kelelahan. Jadi film apa yang kalian tonton tadi malam? Ucap dari Chiba Mahiro kepada Sakura Yaiko. Bahkan di sini ia sebenarnya menonton film Transformer sampai larut. Bahkan Lusu menonton episodenya dari awal sampai akhir. Bahkan Sakura Yaiko sampai kelelahan. Bahkan melihat itu bersama dengan Lusu. Di sini Lusu merasa senang karena dia telah menonton film bersama-sama dengan Sakura Yaiko. Bahkan ditemani oleh Sakura Yaiko meski sampai larut malam. Di sini nampaknya Chiba Mahiro kemudian sangat tercengang. Ia pun tertawa terbahak-bahak dengan apa yang telah dilakukan oleh Lusu dan juga Sakura Yaiko. Bahkan di sini dandanan dari Sakura Yaiko kemudian compang-camping. Hahaha, ucap dari Chiba Mahiro yang saat ini tengah menertawakan Lusu dan juga lebih tepatnya menertawakan Sakura Yaiko. Padahal rencana itu sudah dijalankan dengan sangat aman. Kenapa mereka kemudian menonton film Transformer? Selang beberapa saat kemudian, mereka kemudian mandi dan bergegas ingin pergi ke tempat di mana ia akan bersekolah. Tak lama setelah itu, di sini Mogi kemudian datang bersama dengan mobil hitamnya. Ia kemudian lantas mengatakan sesuatu kepada Sakura Yaiko dan orang-orang yang ada di sana. Formalitas telah diselesaikan. Dalam semalam, Anda bisa pergi ke sekolah hari ini, ucap dari Bibi berkata kepada Sakura Yaiko yang saat ini tengah berjalan bersama dengan Lusu dan juga Chiba Mahiro. Di sini mereka sudah bersiap untuk pergi ke sekolahan dan kali ini Sakura Yaiko berhak untuk pergi ke sekolah bersama dengan Lusu dan juga Chiba Mahiro. Dan kali ini ia pun akan memiliki pendidikan formal dan akan selalu dijaga oleh Lusu. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Sakura Yaiko kemudian mengendarai mobil dan Lusu kemudian tidak masuk ke dalam mobil tersebut. Di sini Sakura Yaiko kemudian bertanya kepada Lusu apa yang kemudian terjadi. Hei, apa yang terjadi? Mari kita pergi ke sekolah secara bersama-sama. Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lusu. Tapi Lusu di sini berpikir sesuatu yang tidak lazim ketika dia berangkat bersama Sakura Yaiko. Di sini semua orang pasti akan mencurigai dirinya. Atau bahkan di sini Hiroshi akan dicemooh oleh semua orang jika dia bersama-sama ke sekolah bersama dengan Sakura Yaiko. Maka Lusu memikirkan sesuatu dan dia akan berangkat sendiri. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata kepada Sakura Yaiko dan juga Chiba Mahiro. Tidak, ayo pergi secara terpisah, ucap Lusu mengatakan itu. Saya akan pergi dengan sepeda, ucap Lusu lagi bersamaan dengan itu. Ia mengatakan dia akan pergi dengan menaiki sepeda dan dia tidak akan pergi bersama-sama dengan Sakura Yaiko dan Chiba Mahiro. Maka itu sangat berbahaya dan dia khawatir Hiroshi akan terkenal di sekolahnya. Maka dari itu, mungkin di sini adalah sesuatu yang tepat. Jika Lusu harus menaiki sepeda dan mereka harus bergegas untuk pergi ke sekolah mengenakan mobil. Tak lama setelah itu Lusu pun berkata lagi kepada mereka berdua, bagaimana jika Anda disalahpahami oleh teman sekelas Anda ketika Anda pergi ke sekolah bersama-sama? Ucap dari Lusu. Ia pun nampaknya senang jika dia harus berpisah dengan Sakura Yaiko di sini dan Lusu akan mengendarai sepeda. Sakura Yaiko bersama Chiba Mahiro akan mengendarai mobil. Sakura Yaiko sebenarnya tidak apa-apa jika harus
berpisah dengan Luso. Tapi di sini dia menyayangkan bahwasanya Luso ingin menaiki sepeda. Padahal di sini Sakura Yaeko ingin selalu bersama dengan Luso. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Luso kemudian bergegas untuk pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Layaknya orang biasa, kemudian Luso bersiul-siul sambil bernyanyi untuk pergi ke sekolah. Nampaknya ini adalah hari yang menyenangkan di mana dia akan berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Dan dia tidak merasakan hal apapun. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang kemudian ingin menghadang Luso. Saat di mana Luso ingin berangkat ke sekolah, ia pun merasa senang. Dan di sini orang-orang kemudian ingin bergegas menghadang Luso dan akan membawanya pergi. Tak lama setelah itu orang tersebut pun bersiap untuk menghadang Luso. Seketika itu ia pun mengetahui bahwasanya Hiroshi tengah bersepeda untuk menuju ke sekolahan. Di sini dia akan ditangkap dan dia akan dibawa untuk dipersembahkan untuk pemilik budak dan akan digunakan untuk membunuh Sakura Yaeko. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Luso kemudian tercengang. Seseorang kemudian menghadang mereka. "Lakukan," ucap dari seseorang kemudian di sini akan menyerang Luso. Luso pun panik dan dia pun berhenti. Ia pun kaget siapa orang-orang yang kemudian menghadang Luso. Bahkan dia pun bertanya-tanya apakah ini adalah musuh dari Hiroshi. Tak lama setelah itu Luso pun kemudian ngepot dan kemudian memberhentikan sepedanya. Dan dia pun berhadapan langsung dengan Nakagawa dan juga Noda. Pada saat ini Nakagawa kemudian ingin menghadang Luso dan di sini dia akan dalam bahaya. Ketika dia berhadapan dengan Nakagawa dan juga Noda, di sini Luso kemudian bertanya sesuatu kepada mereka berdua. "Mengapa Anda memblokir jalan saya?" ucap Luso mengatakan itu sambil panik kepada Nakagawa dan juga Noda. Luso pun bingung kenapa Nakagawa kemudian menghadang mereka. Apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan? "Hei baca, mungkinkah karena hal yang membimbing Anda?" ucap dari Luso mengatakan itu kepada mereka berdua. Di sini Luso mengatakan apakah mungkin pemilik budak itu yang kemudian membimbing mereka untuk menangkap Hiroshi. Tapi disampaikan dengan tidak tegas. Tak lama setelah itu Nakagawa kemudian berkata kepada Luso, "Hei kamu Hiroshiyama ya? Hei kamu Hiroshiyama kan? Anak yang terkenal suka memeluk Sakura Yaeko itu," ucap dari Nakagawa berkata kepada Hiroshi. Ia mengatakan apakah kamu adalah Hiroshi yang kemudian bersama dengan Sakura Yaeko. Tak lama setelah itu di sini Nakagawa kemudian berkata lagi kepada Luso, "Hei ikutlah dengan kami, seseorang ingin melihat Anda." Ucap dari Nakagawa ingin membawa Luso ke tempat di mana pemilik budak akan menginterogasi dirinya. Di sini tatapan dari Nakagawa dan Noda kemudian ingin mengalihkan penglihatan dari Luso. Sepertinya dia akan mengancam Luso, tapi nampaknya Luso di sini malah tidak takut. Dia kemudian mendekat ke arah Nakagawa dan tidak sesuai yang dipikirkan oleh Nakagawa. Kenapa Hiroshi kemudian tidak takut kepada dirinya? Bahkan mata Luso kemudian berkaca-kaca seolah dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat menarik. Ia kemudian mendekat ke arah Nakagawa dan berkata, "Hei lihatlah aku," ucap dari Luso mengatakan itu. Di sini Nakagawa kemudian tercengang, bagaimana mungkin Hiroshi seperti ini. "Jadi tunggu apa lagi?" ucap Luso mengatakan itu. "Yuk kita berangkat sekarang." "Hei ngomong-ngomong, apakah kamu perlu mengikatku?" ucap Luso mengatakan itu. Bahkan di sini tidak sesuai ekspektasi dari Nakagawa dan juga Noda. Kenapa di sini Hiroshi kemudian menawarkan dirinya untuk ditangkap? Bahkan di sini Hiroshi mengatakan apakah mungkin dia harus diikat tali agar dia tidak kabur atau melarikan diri. Setelah mendengar perkataan dari Hiroshi, di sini nampaknya Nakagawa dan juga temannya Noda pun berpikir sesuatu bahwasanya Hiroshi ini cukup aneh. Bahkan Hiroshi ini berlagak seperti orang yang aneh juga. Bahkan di sini Hiroshi kemudian sangat senang jika dia harus ditangkap oleh Nakagawa dan juga Noda. Ia pun tersenyum ke arah Nakagawa. Bahkan di sini Hiroshi pun memberikan senyumannya yang sangat indah kepada mereka berdua. Sampai-sampai membuat Nakagawa pun berpikir bahwasanya mungkin Hiroshi ini cukup gila. Hiroshi kemudian bertanya-tanya apa yang terjadi. Nakagawa pun bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Hiroshi. Bahkan ketika ditangkap, dia kemudian menyerahkan dirinya dengan sukarela.
Bahkan dia mau untuk diikat dan dibawa kepada pemilik budak. Itu mungkin sesuatu yang aneh. Tak lama setelah itu, di sini Nakagawa pun berpikir situasinya berbeda dari apa yang saya pikirkan. Ucap dari Nakagawa berkata dalam hatinya, dan cerita pun berakhir di sini. Dan akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. Semoga terhibur dan selamat menonton.